Pak. Pak, apa lagi? Kenapa? Papa, ada apa, Pak? Hana, Papa tidak mau kamu dekat dengan Karin. Karin itu pembawa masalah. Pak, Insya Allah Karin benar-benar datang hari ini dengan niat baik. Dia cuma mau belajar masak dan gak ada salahnya kan kalau Hana ngajarin dia masak supaya dia bisa bahagia dengan Mas Bram. Udah itu aja, habis itu juga dia mau pulang. Papa meragukan dia, Hana. Papa udah gak mau lagi lihat kamu menangis dan menderita disebabkan karena Karin. Insya Allah aku tidak akan menangis lagi karena aku udah ikhlas. Papa tahu sendiri kan, aku ikhlas melepaskan Mas Bram. Aku ikhlas ingin melihat Karin dan Mas Bram bahagia dalam rumah tangganya. Jadi aku ikhlas, nggak mau nangis juga. Yang aku pikirin adalah anak dalam kandungan aku ini, Pak. Kalau kamu, Papa bisa ngerti. Tapi ini Karin. Ngerti nggak? Karin tuh kadang-kadang dia oke tuh, kadang-kadang kalau gilanya datang. Nanti dia memakai kehamilan kamu ini menjadi beban dan menggenjot kamu. Pak, tolong jangan bicara seperti itu. Papa nggak boleh berlebihan. Ya, Pak ya. Ya aku tahu ini benar-benar ini di luar dugaan. Tapi Papa harus mengucapkan hal-hal yang baik karena itu merupakan doa. Dan aku mau semuanya baik-baik aja. Ya kan, jadi Papa bicara yang baik-baik juga supaya aku nggak stres juga, Pak. Oke. Tapi kamu mesti ngertiin, kalau Karin sering datang kemari, ini sama saja Bram juga akan sering kemari. Dan dia akan melihat perbedaan tubuh kamu. Nanti dia curiga kalau kamu hamil. Dia pasti berhak pada kamu. Dan dia akan menganggap perceraian ini tidak sah. Nah, jadi gitu. Jadi rukun Islam itu ada 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oh ya silakan. Apa kabar Om? Baik, Jo. Alhamdulillah. Dari mana Om? Saya dari rumah teman, maka itu nih tumben nih saya bisa ketemu kamu dari habis ceramah. Alhamdulillah enggak. Tadi sih habis ngontrol santri aja, terus habis itu ya ngobrol deh di sini. Gimana kabarnya Mbak Hana juga Rosi? Baik, mereka semua sehat. Alhamdulillah. Ini begini, Jur. Ya, saya mau gimana? nanya. Saya ini baru datang dari rumah teman. Anaknya kan baru cerai. Nah, ternyata dia baru tahu kalau dia tuh lagi hamil. Oh, gitu. Nah, itu di hukum Islamnya bagaimana tuh? Oh, begitu. Jadi gini, Om. Kata cerai atau kata talak dilontarkan oleh seorang suami, ada niat atau enggak ada niat itu bisa jatuh talak pada istri. Ya. Gitu. Jadi nah terus kalau toh di kemudian hari misalnya udah cerai nih, udah 2-3 hari cerai, habis gitu ketahuan dia hamil, tapi nggak ngaruh terhadap perceraiannya itu, talak tetap jatuh. Oke, jadi perceraian itu tetap sah ya? Tetap sah. Gitu. Kalau gitu dia boleh dong cerita ke suaminya sekarang atau nanti di kemudian hari dia bilang, oh saya lagi hamil gitu, nggak apa-apa kan? Kalau memang dilihat dari unsur manfaatnya, ya bilang dong di kemudian hari. Karena kenapa? Karena gini, mau bilang nggak bilang, tetap anaknya mah nyambung nasabnya sama bapaknya. Iya juga ya. Iya, benar nggak? Iya, jadi walaupun dia misalkan, oh saya nggak kasih tahu, lah kalau anaknya perempuan, ntar dia nikah, tetap aja nyari bapaknya. Tapi Om, ngomong-ngomong, siapa yang hamil? Mbak Hana. Oh bukan. Ini anaknya teman. Enggak, saya baru datang dari sana, jadi saya pernah. Saya pikir Mbak Hana. Oh Masya Allah. Oke, kalau gitu. Iya deh. Jof, saya jalan dulu karena masih ada urusan. Kasihan soalnya Rosi nggak ada yang jagain. Oh iya. Om nggak masuk dulu? Nggak, biarin. Saya mesti langsung aja. Oh iya dah. Kalau gitu sampaikan salam saya buat Mbak Hana juga Rosi. Iya. Oh iya. Muslimah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi ada di rumah. Kebetulan lagi nggak di pesantren sih. Iya udah. Kalau gitu salam sama dia. Iya. Ya. Baik Om. Saya jalan dulu. Terima kasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bibi. Assalamualaikum. Bibi, iya, sebentar.
Waalaikumsalam, dokter. Tadi saya udah jalan, terus saya berpikir saya jemput Bu Hana aja, jadi kita sekalian bareng ke sana. Tapi seminarnya kan masih nggak sekarang kan? Iya, makanya saya harus pastiin Bu Hana sampai di sana dengan selamat karena Bu Hana adalah pembicara saya. Iya, tapi nggak apa-apa dokter, saya bisa ke sana naik taksi aja. Dokter duluan nggak apa-apa kok. Bareng saya aja Bu, nggak apa-apa. Ibu siap-siap sekarang, saya tunggu di sini. Tapi saya masih harus ganti baju, harus siap-siap. Saya tunggu di depan. Mau Saya di depan aja Bu. Ya, oke. Oke. Ya, sebentar ya dok ya. Aneh, beberapa hari ini kondisi Bu Hana seperti menunjukkan tanda-tanda wanita yang hamil. Untung Sofi ngasih tahu kalau Karin kesini. Kalau sampai Karin bikin ribut atau nyakiti Hana, aku nggak akan terima. Dokter Wisnu, ngapain kamu kesini, ha? Pak Bram mau berangkat bareng juga? Berangkat bareng kemana? Oh, acara Seminar? Acara seminar ini. Iya. Berarti kamu mau datang jemput Hana? Iya Pak Bram, saya memang mau jemput Hana. Saya pikir sekalian aja berangkat ke acara seminar. Kalau Pak Bram mau, kita barengan bisa sama-sama. Kamu tuh benar-benar cari alasan banget ya, ha? Aku nggak ngerti sebenarnya sama kamu, dokter. Hah? Saya nggak ngerti sama kamu. Hah? Kamu tuh sekarang nih benar-benar kayak punya banyak waktu. Kayak bisa bikin acara segala macam. Waktu di Jogja dulu itu, kamu tuh gayanya selangit, tau nggak? Mau ketemu sama kamu aja mau ketemu sama kamu itu bukan main lama. Berbulan-bulan harus nunggu. Tiba-tiba di sini, wah gampang aja. Bisa kamu urusin segala macam ini, datang ke rumah segala macam. Buat apa ini? Kamu macam apa dokternya? Pak Bram, di Jogja waktu saya memang sempit sekali Pak Bram. Di samping itu juga saya memanage rumah sakit Pak Bram. Tapi ini di Jakarta, saya hanya dokter spesialis. Jadi waktu saya luang. Gitu. Hah? Jadi punya banyak waktu di sini untuk datang ke rumah. Ke rumah Hana segala macam. Itu hak. Benar banyak banget alasan kamu dokter. Hak Pak Bram untuk menilai saya apapun. Silakan Pak Bram. Tapi jujur saya lakukan ini. Saya mengundang Pak Bram, saya mengundang Bu Hana hanya untuk kepentingan umum. Masalah kemanusiaan Pak Bram. Masalah kemanusiaan. Kamu yang gak ada kemanusiaan. Kamu tahu kan kalau Hana itu lagi sakit. Gak boleh bawa dia pergi macam-macam lah acara segala macam. Sabar Pak Bram. Saya mengundang dengan baik Pak Bram. Lagian salahnya di mana Pak? Hanya sharing kepada orang tua yang anaknya juga menderita leukemia, berbagi pengalaman Pak Bram. Hanya itu. Macam-macam dengan alasan kamu ya. Benar-benar ya. Sebenarnya saya tahu kamu itu punya alasan. Tahu kamu tuh ajak Pak Bram. Mas, kamu jadi ikut ke seminar? Seminar. Oke. Oh, seminar? Enggak. Mendingan kamu masuk lagi, Hana. Kamu jangan ikut seminar ini. Benar. Hah? Apa? Gimana? Iya, jangan ikut seminar ini. Ya, kamu mendingan masuk aja ke dalam. Ini percayalah sama aku, Hana. Jangan ikut seminar ini. Maaf Pak Bram, Bu Hana. Ya. Waktu kita sudah mepet, kita harus pergi sekarang. Ya, Dokter Wisnu. Oke. Ya. Kamu jangan pergi, Hana. Aku udah bilang jangan. Kamu jangan ikut. Mas, kamu apa-apaan sih? Kamu datang ke sini sebenarnya mau ngapain? Aku tahu aku datang ke sini karena Karin. Aku tahu Karin datang ke sini, tapi Mas, kalau kamu mau cari istri kamu cari di rumah, bukan datang ke sini. cuma pikir dia datang sini Dan untuk kamu segala nggak macam. punya Hana, hak untuk melarang aku. Apaan sih kamu? Kenapa kamu belum pergi juga? Kan Papa sudah izinin kamu. Wisnu sudah jemput kamu kan? Berarti kamu harus pergi dengan Wisnu. Iya, Pak. Ini juga Ya. Hana baru. Ya udah kalau gitu Hana pamit dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra, Pak Bram, silakan. Kamu dulu mempunyai kesempatan untuk membahagiakan Hana.
tapi kamu gagal. Dan sekarang, jangan kamu menghambat kebahagiaan Hana. Ngerti, Bram? Kata orang, kalau mau memenangkan hati laki-laki, manjakan dulu perutnya. Kali ini aku nggak mungkin gagal lagi. Soalnya kan memasak Mbak Hana. Wangi, enak loh. Masak lagi? Yoi. Aduh Karin, ngapain sih? Tadi siang kamu udah repot banget masak ini itu. Nggak perlu tiap hari juga harus istimewa. Udah mendingan kamu duduk deh. Kamu tuh, aku takut kecapean loh. Enggak. Karin, kamu mesti Kak. pikirin kandungan kamu juga. Iya, aku akan pikirin. Asal kakak tahu ya, ini semua adalah makanan kesukaannya Mas Bram. Mas Bram tuh pasti seneng banget aku masak seperti ini. Sebenarnya aku masaknya sama Mbak Hana sih, jadi aku yakin banget Mas Bram suka. Ya, walaupun aku sama Mbak Hana yang masak, tapi aku yakin sekali Mas Bram mikir kalau ini cuma aku yang masak. Jadi kamu ke rumahnya Hana? Iya. Kamu gak ketemu sama Bram? Enggak. Dia jemput kamu ke sana. Dia tahu dari mana kalau aku ada di rumahnya Mbak Hana? Iya kakak yang bilang, karena dia nyariin kamu. Ya ampun kak, ngapain kakak bilang? Kan nanti Mas Bram curiga yang masak ini nanti dipikir bukan aku tapi Mbak Hana. Ah kakak ini gimana sih, kan gagal jadinya. Ya habis kamu ke rumah Hana mau ngapain lagi kalau nggak bikin ribut karena kakak khawatir? Ya udah kakak suruh Bram aja jemput kamu ke sana. Tunggu deh. Mas Bram nggak pernah nyariin aku. Kok tumben banget dia nyariin aku? Oh aku tahu, pasti Mas Bram nyariin aku. Dia pengen pastiin aku ada di mana. Dia pengen ketemu sama Mbak Hana, takut ketahuan. Buktinya tadi nggak ketemu di rumah Mbak Hana. Ya udah, lain kali kalau kamu belajar masak nggak usah sama Hana, sama kakak kan juga bisa. Enggak dong kak, kalau aku belajar masaknya sama kakak, yang ada kakak kan belum pernah nikah sama Mas Bram. Aku mana tahu makanan kesukaannya apa. Gak mau garam kali apa, kakak kan harus tahu. Ya tapi nggak usah repot-repot terus kayak tiap hari begini. Ya enggak kok, nggak repot-repot. Ya ampun, Karin sampai segininya berusaha mendapatkan hatinya Bram. Sampai meminta bantuan Hana yang dulu dianggap musuh sama Karin sendiri. Ngapain nih, tumben banget meluk-meluk. Mau kasih duit ya ke adanya ya, boleh, transfer ya. Enggak. Wah, kan tahu nomor rekening aku. Transfer dong, jajan. Waalaikumsalam. Hai Mas Bram. Mas, lihat nih. Aku udah masak masakan spesial buat kamu. Kesukaan kamu semua kan? Bener ya? Yaudah sekarang kamu duduk. Duduk di sini. Aku ambilin makanan buat kamu. Kamu makannya, aku ambilin nasinya ya. Gak biasanya Karin bersikap dan bicara selembut ini. Pasti Karin sedang menyiapkan rencana. Kakak juga makan ya. Kakak harus cobain masakan Helena, Karin. Enak loh. Mas mau pakai rendangnya? Aku ambilin ya. Karin gak usah. Sorry. Kamu aja yang makan. Aku udah kenyang. Ya. Aku ke kamar aja. Mas Bram, Mas kenapa kamu gak hargain masak aku dari kemarin-kemarin, Mas? Aku capek Kak, aku dari kemarin-kemarin masak gak dihargain sampai aku buang ke tong sampah. Setidaknya pura-pura seneng kayak apa, kayak gak usah tulus dari hati, pura-pura itu juga gak apa-apa. Aku capek, aku lagi hamil, aku juga mual, aku juga pusing. Tapi aku lakuin ini semua buat siapa? Buat Mas Bram. Bukan buat siapa-siapa, aku bela-belain belajar masak. Kamu sengaja nyakitin Karin tadi. Apa maksud kamu? Aku salah apa? Kamu sama sekali nggak ngehargain Karin, Bram. Dari tadi siang sampai malam dia berusaha masak buat kamu.
masak masakan kesukaan kamu, terus kamu nggak ngehargain dia dan kamu sengaja nggak mau makan. Ini nggak aku takutin, tahu nggak? Kenapa aku nggak mau merestui kalian? Karena kamu nggak mau berusaha untuk mencintai Karin dengan sepenuh hati kamu. Sofi, udah lah, tenang deh. Aku hanya menganggap kalau... Hanya apa? Kamu menganggap pernikahan ini permainan? Atau kamu punya tujuan tertentu, hah? Sekarang begitu gampang buat kamu ya mengucapkan ikrar nikah dan mengucapkan talak. Dan itu mau kamu lakukan sama Karin juga. Sofi, aku cuma capek. Itu saja. Ini semua bukan, gak ada urusan dengan semua itu. Aku cuma capek. Ya kalau capek cari nggak kayak gitu, Bram. Karin juga capek. Dia lagi hamil loh. Tapi dia tetap berusaha membuat kamu bahagia. Dia memasakkan kamu segala sesuatu masakan yang kamu suka. Paling nggak kamu pura-pura bahagia, pura-pura pengen makan atau gimana? Oke, ya udah. Maaf, ya. Ya udah, sekarang aku mau kamu balik ke meja makan. Kamu makan sama kita dan gak ada alasan lain. Kenapa kehidupan aku seperti neraka sekarang? Hah? Udah harus jauh dari Hana. Langsung tiap hari didondong-dondong oleh Karin. Sekarang ditekan sama Sofi. Sofi itu bener-bener kayak mertua atau nggak, mertua galak. Mertua juga enggak. Ini pasti kamu suka kan? Kamu mau yang mana? Yang ininya, oke? Aku ambilin buat kamu, Mas. Nah, mau bumbunya? Oke. Mau rendang? Ya. Kamu pasti Kamu yang harus makan. Nah, ini Mas, aku cobain resep baru. Mudah-mudahan kamu suka. Soalnya ini aku benar-benar masak pakai hati. Semoga kamu suka ya, Mas ya, masakan aku ini. Gimana, Mas? Kenapa masakan Karin ini mirip banget sama masakan Hana? Enaknya sama persis. Gimana, Mas, rasanya? Enak? Karin ini enak banget. Enak banget. Ya, enak banget. Aku suka. Kamu suka? Ya. Ya ampun, Mas, makasih banget ya kalau kamu suka. Aku janji, aku bakalan rajin masak buat kamu. Ini aku masak penuh dengan cinta loh, Mas. Aku mau setiap malam. Nggak harus malam, siang pun kalau emang kalian harus makan di rumah. Keadaannya seperti ini. Karena aku mau keluarga kalian harmonis. Jadi mulai sekarang, Bram, tolong hargain setiap masakan Karin ya. Sofi. Walaupun ini masakan Karin, tapi setidaknya aku bisa mengingat kenangan aku sama Hana melalui semua makanan ini. Bu Hana. Ya, Oke? ya. Sorry, ya saya baik-baik aja kok. Dokter, terima kasih ya. Saya minta maaf jadi repot antar jemput saya. Tapi mudah-mudahan hari ini banyak manfaatnya ya. Nggak ada yang repot kok, Bu. Oke, kalau gitu saya masuk. Bu Hana, maaf, saya belakangan melihat kondisi Ibu. Ibu sebaiknya harus cek ke dokter, Bu. Ibu benar-benar butuh bantuan medis. Insya Allah saya bisa bantu, Bu. Enggak kok dok, insya Allah saya baik-baik aja. Lagi pula mungkin saya kecapean aja. Dan saya masih punya vitamin dari dokter. Bu, maaf, justru itu saya sudah kasih obat, saya kasih vitamin, tapi kondisi Ibu nggak, saya khawatir Ibu. Bu, sorry. Terima kasih. Ibu sudah menjadi narasumber di acara seminar saya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke.
Selamat malam. Assalamualaikum. Sepertinya Hana memang gak mengizinkan aku mengetahui apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya. Dokter Wisnu kelihatannya penuh perhatian sama kamu. Pak. Ya. Pak, tolong jangan diterusin lagi ya, Pak. Tolong. Dokter dan Hana itu hubungannya cuman sekedar hubungan apa ya, Pak? Ya hubungan dokter yang mengurus pasien, aku adalah orang tua dan hari ini aku sebagai narasumber yang bantuin dia di seminar. Cuman itu, jadi jangan diterusin. Aku nggak suka cara Papa. Oh, enggak, Papa cuma mau, ya Papa lihat begitu kan kejadiannya kan kayaknya cukup attention gitu loh. Tapi enggak, kamu tuh perlu bantuan dari dokter Wisnu. Bantuan apa lagi, Pak? Ya itu untuk ngecek kehamilan kamu. Pak, aku nggak mau semakin banyak orang yang mengetahui kalau aku hamil. Apalagi dokter Wisnu, aku nggak mau dia lebih terlibat lagi dalam keluarga kita. Udah Pak, udah cukup Papa aja yang tahu. Lebih baik dia yang tahu dan dia kan seorang dokter, jadi dia bisa mengerti daripada Bram yang tahu. Memang, aku akui emang kehamilan ini beda banget sama Rosi, tapi aku nggak mau dokter Wisnu tahu. Aku nggak mau. Dan Papa jangan maksain aku. Udah, kalau Papa memang mau membantuin aku, ya udah kita menyimpan rahasia ini baik-baik dari Mas Pram. Oke? Jadi Ya udah dong, udah. ya oke. Ya udah. Ya udah, Papa. Ya udah. Papa. Kekhawatiran Papa memang benar. Kalau begini memang sebaiknya aku tidak mengungkapkan kehamilan aku ke Mas Bram. Supaya tidak terjadi masalah bagi keluarga aku dan keluarga Karin. Aku gak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Karin. Resep Mbak kan udah dikasih semuanya, apalagi? Kamu datang ke sini mau ngapain? Pulangin rantang. Ya ampun Karin, rantang kayak begini ya udah kamu simpan aja. Kamu nggak harus datang ke sini kok. Nih, aku akan terus datang ke sini minta ajarin Mbak buat masak masakan kesukaannya Mas Bram sampai Mas Bram bisa jatuh cinta sama aku, kalau bisa cinta mati sama aku. Baru aku bisa berhenti. Karin, kalau kamu mau Mas Bram mencintai kamu nggak begini caranya. Mbak juga ada kehidupan Mbak sendiri yang pengen Mbak jalanin. Jadi tolong kamu jangan ganggu Mbak lagi sama rumah tangga kamu, tolong Karin. Selagi Mbak masih sendiri seperti ini, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan terus datang ke tempat Mbak. Aku nggak mau Mas Bram terus-menerus kejar-kejar Mbak. Kamu lagi ngomongin apa sih? Maksud kamu apa? Gini maksud aku. Aku mau Mbak menikah atau dekat atau berhubungan sama laki-laki lain, ya. Jadi Mas Bram tidak akan mengejar-ngejar Mbak. Mas Bram akan melupakan Mbak dengan otomatis. Jadi, anak yang ada di dalam kandungan Mbak juga pasti membutuhkan sosok seorang ayah. Sama seperti anak aku. Udahlah, mending Mbak menikah aja dengan laki-laki lain. Karin, Ya? kamu sama sekali tidak berhak untuk mengatur kehidupan Mbak. Dan masalah jodoh, itu urusan Allah. Jadi kamu nggak usah suruh Mbak menikah dengan siapa, jatuh cinta sama siapa. Itu bukan urusan kamu. Udah, mendingan sekarang kamu pulang. Mbak juga masih banyak urusan. Assalamualaikum. Mbak, aku belum kelar ngomong. Aku ngasih tahu yang terbaik buat Mbak Hana. Selin banget sih Mbak Hana. Aku ngasih nasihat yang benar, dia malah masuk gitu aja. Aku dinding apa? Wow. Kak Wisnu bisa datang ke sini, lagi sibuk bukannya, ngapain? Rin,
kemarin saya bikin seminar. Heeh. Dan Bu Hana jadi pembicaranya, jadi narasumbernya. Saya mau kasih sertifikat ini ke dia. Oh, kasih sertifikat ini. Tapi bukannya Kak Wisnu jadwalnya super duper sibuk, tapi mau bela-belain datang sini kasih sertifikat buat mana? Kenapa nggak titip orang lain aja untuk anterin? Kamu ngomong apa sih, Rin? Ya. Nggak, kebetulan saya sempat jadwalnya nggak terlalu padat hari ini, gitu. Jadi saya mau ngasih sendiri. Jangan, nggak begitu padat. Kalau jadwal nggak begitu padat, nih aku saranin, mending Kak Wisnu istirahat. Biasanya kan padat banget. Giliran ada waktu kosong, ya pergunakan buat istirahat. Kesehatan itu penting loh. Udahlah Kak Wisnu pakai alasan aja, bilang aja pengen ketemu sama Mbak Hana, pengen lihat Mbak Hana, ya kan? Udah aku aja lah. Kamu tuh dari tadi ngomong apa sih, Rin? Nyerocos terus. Perasaan saya biasa aja kok. Biasa aja, yakin. Tuh, lihat tuh, mukanya malu-malu gitu, salting. Udahlah Kak Wisnu, kita kan udah berteman lama banget. Udah bilang aja sama aku, siapa tahu aku bisa bantu Kak Wisnu. Rin. Saya cuman apa ya? Saya merasa bertanggung jawab. Biar bagaimanapun kan Bu Hana menjadi single parent itu kan karena saya juga. Ya kalau misalnya mau bertanggung jawab sama Mbak Hana, jangan setengah-setengah, nikahin Mbak Hana. Ya kan? Biar Kak Wisnu bisa jadi ayah buat Rosi. Terus Sheryl punya mama seperti Bu Hana. Sepertinya Sheryl juga suka sama Mbak Hana. Bukan begitu? Aku nggak mungkin ngaku ke Karin kalau ternyata aku punya perasaan yang lain ke Bu Hana. Ayo, udah deh gini, maafin aku bercanda. Ya, aku mungkin Kak Wisnu beneran gak suka sama Mbak Hana. Kalau gitu, sertifikatnya titip aja ke aku biar aku kasih ke Mbak Hana. Oh, biar saya aja kasih sendiri. Nggak etis kalau saya titipin. Gak etis. Aduh, udahlah Kak Wisnu. Makin hari makin kelihatan muka Kak Wisnu kalau Kak Wisnu tuh seneng banget pengen ketemu Mbak Hana. Iya, Pengen... Oke. Saya titipin sama kamu. Ya. Yakin? Tolong sampein ucapan terima kasih saya sama dia. Oke, Ya? aku kasih sertifikatnya, aku bilang terima kasih dari Kak Wisnu. Ya. Sama titip salam kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dah Kak Wisnu. Sepertinya untuk mendapatkan Mas Bram seutuhnya, aku mesti bikin Mbak Hana dan Kak Wisnu segera bersatu. Jadi kan kalau nantinya Mas Bram tahu Mbak Hana lagi hamil, Mas Bram tetap gak akan bisa balikan lagi sama Mbak Hana. Karena posisinya sudah digantikan oleh Kak Wisnu. Nadia, Anto, Mama berangkat ke kantor ya. Kalian belajar yang rajin di sekolah. Orang tuh ngapain sih? Kalau Helmi sampai tahu kan bisa jadi salah paham. Udah pada mau berangkat. Vina, kamu yang bener ya kerja di kantor Papi. Emangnya menurut kamu aku kerjanya nggak benar? Loh, bukannya begitu, cuman ya aku ingetin aja. Ya aku tahu kok. Yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Ini juga mau nganterin anak-anak. Tuh, salam dulu. Yaudah, Mama berangkat duluan ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mobil. Vina. Akhirnya datang juga. Aku udah tungguin dari tadi ya. Kenapa tadi nggak angkat telepon? Dari kamu tuh ngapain sih pagi-pagi nelpon aku? Kalau emang untuk urusan kantor kamu nggak usah pagi-pagi nelpon handphone aku kan? Ya tunggu aja sampai aku datang di kantor. Oh, jadi aku kan kasih sama Pak Fatih langsung aja deh ya. Oke, ya. Erik. Yaudah kamu bahas apa? Jangan di sini dong. Kita ke ruang Bu Vina aja. Soalnya kan di depan rekan bisnis kamu nggak enak deh. Kan nggak profesional. Ya udah kalau gitu kita ngobrol di ruangan saya. Ayo. Oke, jadi gini. Kita butuh I.O. untuk acara-acara kita yang ada di mall. Pertama, kita juga butuh band supaya bisa menarik semua pengunjung yang ada di mall untuk datang ke stand kami. Kedua, kita juga butuh MC. MC itu harus menguasai semua produk-produk perusahaan kami dan sebaiknya dia harus belajar produk knowledge kita supaya ya nanti pas dia di standnya dia bisa menjelaskan semua ke orang dengan baik. Memang Vina dan Vini bagaikan pinang di belah dua. Sangat mirip. Kalau begini, aku semakin yakin kalau aku harus memiliki Vina. Oke, kamu udah paham kan semuanya? Kamu jangan kurang ajar ya. Aku sekarang lagi jelasin sesuatu sama kamu, tolong kamu jangan ngambil kesempatan kayak gini dong.
Kenapa kamu bilang aku kurang ajar, Vini? Aku nggak ngapain-ngapain sama kamu. Apa tadi kamu bilang? Vini? Kok aku bilang Vina? Vina? Ya udah. Ya pokoknya yang paling penting adalah kamu pahamkan dengan semua yang aku jelasin tadi. Soalnya kerjaan aku masih banyak. Pasti aku paham semuanya. Kan aku kerja sudah berapa lama di bidang ini. Gampang lah buat aku. Ya udah kalau gitu pertemuan kita sudah selesai. Bu Vina nggak anterin aku keluar? Ya udah. Ayo. Vina. Sebentar. Aku mau ke toilet dulu ya. Bu Vina tungguin aku ya sebentar. Ya udah cepetan. Ya? Ya. Oke. Aku yakin tadi Erik nyebut nama Vini, bukan Vina. Kenapa ya dia bisa nyebut namanya Vini? Atau apa tadi aku yang salah dengar? Helmi, kamu ngapain kesini? Kok nggak bilang-bilang dulu sama aku? Ngapain aku harus bilang-bilang sama kamu? Kok kamu... kamu kenapa kaget kayak begitu sih? Emang kenapa? Hah? Emang aku nggak boleh harus sini nyembuhin kamu? Aduh, kalau Helmi sampai ketemu sama Erik di sini, bisa jadi salah paham dan masalah besar. Bisa-bisa aku juga kehilangan pekerjaan aku di sini dan Helmi nggak akan percaya lagi sama aku. Ya kamu nggak salah lah, Hel. Cuma aku tadi kaget banget loh. Harusnya kan kamu telepon aku dulu, kayak ngapain gitu. Aku kaget banget, Hel. Ya kenapa harus kaget sih? Masa aku ke kantornya Papi, ketemu sama istri aku sendiri harus minta izin sama kamu? Atau jangan, apa yang kamu sembunyiin lagi? Hah? Laki-laki lagi? Ayo. Helmi, kamu kalau ngomong jangan ngarang kayak gitu dong, Hel. Beneran nggak ada laki-laki lain lagi? Kamu udah nggak percaya lagi sama aku? Iya, aku bercanda. Bercanda enggak, lagian kamu kayak gitu banget sih mukanya, stres banget. Tahu sih emang ini hari pertama kamu, cuman ya udahlah, nggak usah terlalu stres, kenapa? Yuk. Udah, ke ruangan aku aja yuk. Udah, yuk. Kayaknya aku bisa manfaatin sikap Vina yang menutupi keberadaan aku di kantor ini dari Helmi. Dengan begitu aku pasti bisa merebut Vina dari Helmi. Aku bener-bener seneng banget, ekstra seneng, Mas. Aku bisa tes USG, bisa check up kandungan sama kamu. Ayah dari anak kita, Mas. Aku seneng banget. Makasih ya, Mas ya. Gimana keadaan Hana sekarang ya? Apa dia masih sakit? Mudah-mudahan aja kondisi dia udah lebih membaik. Mas, kok kita ke arah sini sih, Mas? Seharusnya ke sana, Mas. Kok ini malah ke sini? Ini kan bukan arah rumah sakit, tapi ini arah rumahnya Mbak Hana. Astagfirullah. Kenapa aku malah jadi ke rumah Hana? Kenapa sih di pikiran kamu cuma Mbak Hana terus menerus? Karin, jangan gitu dong, Karin. Aku emang sengaja mau mampir ke rumah Hana ya, tapi bukan untuk nemuin Hana, untuk Rosi. Kan kamunya juga kan sekarang kamu udah nikah sama aku, berarti kamu itu udah jadi ibunya pada Rosi juga kan. Jadi aku mau Rosi deket sama kamu, kenal sama kamu, apalagi dia bakal punya adik ya. Jadi biar dia ikut seneng gitu maksudnya. Iya kan? Mas, aku minta maaf banget, Mas. Aku langsung berpikiran negatif ke kamu. Seharusnya aku tanya baik-baik dulu. Maafin aku ya, Mas ya. Aku bener-bener seneng banget, Mas. Kamu akhirnya bisa mengerti perasaan aku. Sekarang kamu mau deketin aku sama Rosi. Makasih banget, Mas. Ayo kita jemput Rosi. Anak kita juga, Mas. Aduh, kenapa aku kasih alasan itu? Mana mau aku deketin Rosi sama Karin. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Om Indra. Waalaikumsalam. Duduk. Ayo. Gimana? Ya papa. Bram dan Karin datang ke sini karena mau jemput Rosi, mau ajak Rosi jalan-jalan. Ya. Iya. Tapi papa, gimana keadaan Hana, papa? Bram, Hana tuh sekarang sudah oke, sudah jauh lebih baik. Tapi Bram, Hana kan sekarang bukan istri kamu. Karin kan yang istri kamu. Iya Mas, aku kan sekarang istri kamu, bukan Mbak Hana istri kamu. Dan niat kita datang ke sini cuma mau jemput Rosi, bukan mau tahu keadaan Mbak Hana. Om Indra, kita datang ke sini mau jemput Rosi, supaya Rosi bisa nemenin aku buat check up di rumah sakit ya Mas. Iya. Hai sayang. Aduh, sayang. Ayah, Rosi kangen banget sama ayah. Iya, ayah juga kangen banget sama kamu, Rosi. Ayah kesini mau ketemu sama Rosi ya? Iya dong, ayah kesini sama Tante Karin mau ajak Rosi jalan-jalan, ya kan? Rosi, kamu mau kan ke rumah sakit nemenin Mama Karin buat tes USG, nanti kamu bisa lihat dede bayinya. Gak mau, Rosi gak mau. Kenapa sayang, kamu gak bisa gitu dong. Mama Karin kan pengen kamu dekat sama dede bayinya, dan ayah kamu juga sayang banget loh sama dede bayinya. Gak mau, Rosi gak mau. Punya dede bayi dari Tante Karin, Rosi gak mau. Rosi. Biar aku bicara sama Rosi sebentar ya, Papa. Ya, silakan. Kalau begini terus, kapan keluarga aku bisa benar-benar lepas dari Bram? Kalau Bram terlalu sering kesini, lama-lama dia akan tahu soal kehamilan Hana. Rosi, kamu kenapa sayang? Rosi, kamu marah sama ayah? Kamu marah sama ayah? Terus kenapa? Kenapa kamu sedih? Coba deh kamu cerita sama ayah. Kenapa? Apa ayah masih sayang sama Rosi? Sudah tentu sayang. Kok kamu nanya soal kayak gitu? Apa ayah tetap masih sayang sama Rosi? Meski dede bayi yang di perut Tante Karin udah lahir. Jadi kamu lagi mikirin itu ya sayangnya? Dengar ya, dengar sini ya. Kamu itu prinsesnya ayah. Dan kamu harus tahu, sampai kapanpun, bahkan sampai kamu udah gede, ayah akan tetap selalu sayang sama kamu. Ya, kamu harus selalu ingat itu dan percaya sama ayah. Oke sayang? Kamu itu selalu akan menjadi anak ayah. Ya. Alah, omong kosong. Anak yang paling disayang. Lihat aja ntar. Aku akan membuat Mas Bram lebih mencintai kamu, sayang. Mama yakin kamu pasti bisa mengambil hati ayah kamu setelah kamu lahir nanti, sayang. Iya, Rosi sayang. Mama Karin dengan ayah pasti sangat sayang banget sama kamu. Karena kamu princess yang cantik dan pintar. Dan pastinya dedenya Rosi juga sayang banget sama kakak princess yang cantik ini. Wah, banyak sekali gambar-gambarnya Rosi. Rosi jago ya gambarnya. Nanti kakak Rosi harus bantu dedenya gambar juga supaya pintar kayak kakak Rosi. Oke? Oh iya, Rosi baru ingat. Rosi mau kasih lihat ayah Kasih lihat ayah apa? lukisan Lukisan? buatan Rosi. Buatan Rosi? Yang mana? Itu ayah boleh pilih yang mana aja yang ayah suka. Oh ya?
Ayah suka semuanya. Boleh nggak ayah ambil semuanya? Nggak boleh, ayah harus pilih salah satu. Nah, ayah suka yang ini. Ini pasti Rosi, ini pasti Bunda, ini ayah ya. Loh, itu kok kertas apa ya? Itu kayak bekas tes lab deh. Tapi tes apa? Ayah kenapa sedih? Oh, enggak. Ayah nggak sedih. Ayah cuman lihat kalau ayah ada di luar. Ayah lagi ketok pintu ya. Mau masuk ke dalam ya. Tok tok. Karin boleh lihat ya gambarnya. Wah, bagus banget ya. Ini Bunda. Iya, ini Rosi lagi buka pintu buat ayah. Buat Mama Karin ya. Mama Karin juga mau pajang di rumah. Boleh ya sayang ya? Boleh, nggak apa-apa kok, itu gambarnya buat Tante Karin. Ayah pilih gambarnya yang lain ya. Ayah mau yang ini. Ini bagus sekali ini gambar kamu, lukisan kamu. Dan ini Rosi ini Sheryl. Papa, kita pamit dulu ya Papa. Oke. Rosi, tuh salam kakek. Ya, jangan nakal-nakal ya sayang. Ya. Iya kakek. Oke, kalau gitu nanti biar Papa kasih tahu sama Hana. Oke Papa. Emangnya Hana kemana Papa? Bram, fokus ke keluarga kamu lah. Ya, itu jauh lebih penting. Oh nggak apa-apa Papa. Ayo Rosi kita pamit sama Bunda ya. Bram. Udah pergi ke rumah sakit ayah. Kenapa rumah sakit? Papa kenapa? Kenapa Papa nggak bilang? Kita kesorean. Kalau udah kesorean kasihan, kita harus pulangin Rosi kemalaman. Kasihan Rosi butuh waktu istirahat loh. Yuk. Ayo. Aneh. Kenapa seakan Papa sengaja menyembunyikan sesuatu soal Hana? Mas Bram, ayo kita pergi. Iya. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam. Gimana dok? Bayi aku sehat? Alhamdulillah Bu Karin, bayinya sehat dan kelihatannya gerakannya lincah banget. Wah, Mas kamu lihat deh Mas, lihat tuh, bayi kita geraknya lincah banget tuh, ya ampun lucu banget Mas, kamu lihat deh Mas. Dokter, Ya sayang. kok dede bayinya gerak? Iya, dedek bayinya kan makin besar. Dedek bayinya juga bisa isep jempol loh di dalam perut. Wah, dede bayinya belum lahir, udah pintar. Ya udah pinter ya. Seandainya saja saat ini Hana yang hamil, pasti aku akan sangat bahagia melihat momen seperti ini. Bagaimana Bu Karin? Selama kehamilan ini apakah Ibu merasa ada keluhan, mungkin pusing ataupun mual? Oh, enggak, alhamdulillah bayi aku yang kali ini tidak mau merepotkan ibunya. Aku tidak mual, aku tidak pusing-pusing, baik budi banget anak ini dong. Alhamdulillah. Mas, kalau kamu datang ke sini mau ketemu sama Rosi, ya udah kamu ketemu Rosi. Aku ke kamar duluan ya. Mual? Muntah-muntah? Oh itu kan, Hana kan mual dan muntah-muntah. Oh jangan Hana. Karin, aku keluar sebentar ya. Rosi kamu di sini dulu tunggu sebentar ya, lihat dede bayi ya. Mas, Sebentar, kamu mau sebentar. kemana Mas? Dok kayaknya udah dulu deh. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Yang sehat terus ya nak. Insya Allah.
Bunda akan selalu menjaga dan melindungi kamu. Ya sayang ya. Bu Hana. Ya dokter. Dokter Wisnu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ibu habis memeriksa kehamilan, Bu? Aku harus jawab apa sekarang? Nggak. Aku nggak mau banyak orang yang tahu soal kehamilan aku ini. Nggak. Bu Hana. Ya, dokter Wisnu, yes. Maaf, bukan saya ikut campur, tapi seandainya Ibu bisa lebih terbuka, itu akan jauh lebih baik. Maksudnya dok, saya Ibu lupa, saya juga seorang dokter, Bu. Ya, kira-kira dari kondisi Ibu, saya bisa simpulkan mungkin kalau Ibu sedang hamil. Makanya Ibu dari maaf dokter, dokter saya lagi buru-buru. Assalamualaikum. Bu Han. Ya. Aku yakin ini semua petanda kalau Hana itu hamil. Bu Hana, Bu Hana. Maaf saya nggak ada maksud lancang, Bu Hana. Oke. Mungkin saya bisa bantu, Bu Hana. Ya Allah, kenapa dari sekian orang aku harus ketemu dokter Wisnu di sini? Bu Hana nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini karena saya pakai hak tinggi. Harusnya saya, kenapa juga saya pakai hak tinggi ya? Ini siapa lagi sih yang Bu Hana. Suster, tolong suster. Hana, jawab telepon dong. Hana, kenapa kamu nggak mau jawab telepon dari aku? Telepon siapa? Karin. Hana, apa lagi? Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa menghargai kamu lagi nemenin aku di rumah sakit? Kenapa? Hah? Karin. Iya, aku telepon Hana tadi. Soalnya aku mau tanya dia sesuatu. Soal hasil lab kamu tadi. Sesuatu. Iya, aku jadi kepikiran. Aduh, apa Mas Pram mulai sadar kalau Mbak Hana itu sekarang sedang hamil? Ya Allah, semoga Bu Hana baik-baik aja. Mungkin seharusnya aku tadi nggak perlu bicara lancang seperti itu ke Bu Hana. Maafin saya, Bu. Hana? Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kita,mu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah